Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayol ikhwa wal akhwat, azzani wa azzakumullah. Seperti biasa, di malam Senin kita mengkaji Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sampai pembahasan bab qauli masyaallah wa syi't, bab ucapan seseorang atas kehendak Allah dan kehendakmu. Di sini kan? Biasanya sudah selesai ya. Terakhir kita kan sudah selesai juga masail kan? Masalah-masalah yang ada dalam bab tersebut. Ya, saya ulang singkat saja supaya kita masih ingat. Masalah yang ada dalam bab tersebut diantaranya pertama, orang-orang Yahudi tahu tentang syirik kecil. Orang-orang Yahudi tahu tentang syirik kecil. Tahu dari mana kita demikian? Yaitu ketika dalam bab ini disebutkan bahwa orang Yahudi datang kepada Nabi lalu berkata, kalian umat Islam sudah melakukan syirik. Apa syiriknya? Kalian mengucapkan Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Nah ini syirik kecil karena menyamakan kehendak Allah dengan kehendak manusia. Begitu juga kata orang Yahudi, kalian juga mengucapkan wal Ka'bah, demi Ka'bah. Ini juga termasuk apa? Syirik kecil. Nah, ini menunjukkan orang-orang Yahudi tahu tentang syirik kecil dan juga syirik besar. Ya, mereka tahu tentang syirik besar. Tahu syirik kecil, syirik besar, makanya orang-orang Yahudi mereka di satu sisi mengesahkan Allah, tapi di sisi lain mereka juga menyekutukan Allah. Mereka tahu ini syirik besar, tapi kadang mereka melakukannya. Contohnya apa? Sihir, ya kan? Yang paling terkenal mempraktekkan sihir kaum Yahudi, padahal mereka punya ilmu tentang syirik. Sihir itu termasuk syirik, tapi mereka melakukannya. Ini kan aneh, sudah tahu tapi kenapa melakukannya? Yang pertama. Yang kedua, pemahaman seorang jika dia punya kecenderungan hawa nafsu. Orang Yahudi punya tujuan tertentu. Mereka paham, tapi mereka punya tujuan tertentu. Nah, ini sudah kita bahas juga. Lalu masalah ketiga, ucapan Nabi SAW kepada seseorang yang berkata kepada beliau, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Nabi berkata kepada dia, apakah engkau hendak menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Nah, Nabi mengatakan seperti ini kepada orang yang berkata apa? Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Dia menyamakan kehendak Allah dengan kehendak Nabi. Cuman di lisan saja. Dalam kenyataannya dia tidak ingin menyamakan. Cuman dalam kalimatnya sudah menyamakan. Tapi Nabi ingkari itu. Ya tidak? Nah, kalau Nabi saja mengingkari seperti itu, maka bagaimana pula sikap beliau terhadap orang yang berkata dalam sebuah kasidah, ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka, wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada bagiku tempat berlindung kecuali kepada dirimu. Tidak ada bagiku tempat berlindung kecuali kepada dirimu ketika terjadi bencana yang merata. Nah, kira-kira Nabi kalau mendengar bait seperti ini, apa nih sikapnya? Bait ini dan dua bait setelahnya, semuanya mungkar ya. Kalau ada orang yang menyatakan atas kehendakmu dan kehendakmu, Nabi langsung marah kan? Maka bagaimana pula kalau Nabi mendengar orang yang mengucapkan kasidah tadi, wahai makhluk yang mulia, tidak ada bagiku tempat berlindung kecuali dirimu ketika terjadi bencana yang merata. Kira-kira bagaimana reaksi Nabi? Lebih marah lagi kan? Setelah itu dia menyatakan, di antara pengetahuanmu wahai Nabi, yaitu pengetahuan tentang lembaran takdir dan pena pencatatan takdir.
Dan di antara bentuk kedermawananmu Nabi, yaitu dunia dan segala isinya. Nabi kalau mendengar 3 ini, mungkin lebih marah lagi Bapak ya. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, tadi yang ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu, ini bukan termasuk syirik besar. Tapi termasuk apa? Syirik kecil. Tahu dari mana itu syirik kecil? Karena Nabi ke dalam khutbah berkata, kalian sudah mengucapkan kalimat tersebut, dan ada sesuatu yang menghalangiku untuk melarang kalian. Ada sesuatu yang menghalangiku untuk melarang kalian. Apa sesuatu itu? Malu. Malu kenapa? Malu kepada siapa? Malu kepada Allah, bukan kepada para sahabat. Malu ingin melarang, padahal Allah belum larang, itu loh Pak. Nah ini syirik kecil. Karena kalau syirik besar, Nabi tidak akan diam, langsung dilarang. Jelas Bapak ya. Kalau memang tadi itu atas kehendak Allah dan kehendakmu ini syirik besar, tentu Nabi tidak akan diam. Nabi langsung melarangnya. Karena syirik besar ini dosa yang sangat besar. Loh, syirik kecil bukankah dosa besar? Iya. Tapi dosa yang syirik besar ini lebih besar lagi. Dan Nabi tidak mungkin diam. Apalagi itu terjadi pada siapa? Para sahabat, bukan pada orang kafir. Kalau pada orang kafir mungkin, misalnya orang kafir Quraisy melakukan itu, Nabi mungkin diam dalam rangka apa? Mengatur strategi Bapak. Bisa jadi kan ingkari, lihat dulu strateginya, karena kondisinya bagaimana. Tapi kalau ini sahabatnya, murid-muridnya, umatnya. Nah, kalau mereka melakukan kesalahan, Nabi tidak mungkin diam kalau kesalahan itu sangat besar dosanya, sangat besar atau sangat parah. Maka tadi ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu ini syirik apa? Kecil ya. Karena kalau syirik besar, Nabi langsung melarangnya dan tidak akan unda-undanya. Lalu permasalahan kelima yang disebutkan dalam bab tersebut, mimpi yang baik termasuk jenis dari wahyu. Wahyu yang turun kepada Nabi ini ada bermacam-macam. Ada yang dalam bentuk Jibril bertemu dengan beliau lalu menyampaikan sesuatu. Ada yang dalam bentuk seperti suara lonceng, seperti suara apa? Ya, gerincing lonceng yang membuat telinga terasa apa? Peka istilahnya gitu. Ada yang seperti itu. Dan ada juga dalam bentuk mimpi. Mimpi yang baik, mimpi yang benar ya. Itu permasalahan kelima. Lalu permasalahan keenam, bahwasannya mimpi yang benar, mimpi yang baik kadang menjadi sebab disyariatkannya sebagian hukum. Mimpi yang benar, mimpi yang baik kadang jadi sebab disyariatkannya sebagian hukum. Artinya ini ada perintah ini, sholat begini, adzan begini, itu karena apa? Lewat apa? Mimpi. Nah Bapak, pertanyaannya, mimpi siapa? Kapan? Mimpi Nabi? Sahabat? Sudah itu aja. Kalau mimpi para ini ulama zaman sekarang bisa? Gimana? Bisa tidak? Kenapa? Iya. Misalnya, oh ini ada kita mungkin zikir model baru begini. Anak, kenapa kamu melakukan zikir ini? Ada mimpi tadi malam. Hah? Mimpinya baik. Hah? Kan? Ya. Kalau mimpinya zaman sekarang nggak ada kayak gitu Bapak ya. Yang ada di zaman Nabi, nggak mesti dari Nabi. Dari sahabatnya pun mungkin. Contohnya masalah apa? Adzan. Ini kan pertama kan dulu Nabi kan bermusyawarah sama para sahabat. Bagaimana cara kita mengumpulkan orang sholat? Ada yang mengusulkan pakai trompet. Nah, maka kata para sahabat, Nabi, trompet ini, kalau trompet ini miliknya apa? Orang Yahudi, nggak usah cari yang lain. Nah, ada lagi yang mengusulkan, udah ini aja, ceng. Tapi Nabi pun tidak setuju, karena apa? Ciri khas itu kan, yang Yahudi, yang ini lain lagi. Nah, ternyata ketika itu ada sahabat Nabi yang mimpi. Dalam mimpinya dia mendengar sebuah kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai akhir adzan. Disampaikan kepada Nabi, maka Nabi pun menyuruh Bilal untuk adzan.
Nah, ketika Bilal adzan, Umar bin Khattab yang ketika itu, dengarlah, ini yang saya dengar dalam mimpi juga. Dia sampaikan kepada Nabi, Nabi pun akhirnya memuji Allah. Artinya itu benar-benar wahyu dari Allah. Lah apa ya? Ini mimpi para sahabat dan di zaman Nabi. Ada pun setelah zaman Nabi nggak bisa. Kenapa kira-kira? Ya, karena syariat sudah sempurna, nggak bisa lagi ditambah, tidak bisa lagi dikurangi. Ya. Jadi kalau ada orang zaman sekarang tiba-tiba melakukan zikir model baru, kenapa kamu begini? Oh, tadi malam saya ketemu Nabi. Nabi menyuruh zikir model gini, model gitu. Telepon Allah. Nah, jangan diterima Bapak ya. Syariat sudah sempurna, mimpi nggak ada sama sekali peran untuk menambah syariat, nggak ada. Ya, jelas Bapak ya. Kalau mimpi ada, orang mimpi baik zaman sekarang itu sekedar kabar gembira, bukan sebagai penambah syariat atau pembuat hukum, nggak bisa. Tapi kalau sebagai kabar gembira mungkin. Seorang misalkan mimpi, dalam mimpinya dia mungkin melihat yang bagus, setelah itu dia bilang, oh mungkin ini tanda baik. Karena mimpi baik itu dari Allah. Saya mimpi begini, oh berarti tandanya saya akan begini, baik. Nggak masalah ya, betul. Mimpi baik itu dari Allah, berarti kabar gembira. Tapi kalau mimpi dijadikan dalil untuk melakukan ibadah tertentu, ibadah yang baru, maka ini tidak bisa diterima, Bapak ya. Jadi mimpi kata Syekh ini kadang bisa menjadi sebab disyariatkannya sebagian hukum ya. Nah, itu pembahasan yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk bab baru. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala, babu man sabbad dahr faqad adzallah. Bab siapa yang mencela masa, maka sungguh ia telah menyakiti Allah. Bab siapa yang mencela masa, maka sungguh ia telah menyakiti Allah. Di sini sebutkan bab siapa yang mencela ad-dahr. Ad-dahr diartikan masa, zaman atau waktu. Masa, zaman atau waktu. Maksudnya di sini sebutkan siapa yang mencela waktu, masa, zaman, maka sungguh ia telah menyakiti Allah. Siapa yang mencela masa, zaman atau waktu? Berarti ada yang mencela masa. Ada yang mencela waktu. Ada yang mencela zaman. Ada, Bapak ya. Zaman dahulu maupun zaman sekarang. Nah, di sini saya bacakan ta'liq atau komentar dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di ketika menjelaskan bab ini. Kata beliau, hadza waqi'un katsiran fil jahiliyah. Ini banyak terjadi di zaman jahiliyah. Ini banyak terjadi apa ini sini? Mencela masa, zaman atau waktu. Banyak terjadi di zaman jahiliyah. Wa tabi'uhum ala hadza katsirun al-fusaqi wal mujjan wal hamqa. Dan mereka orang-orang jahiliyah ini tadi kan mereka sering mencela zaman, waktu atau masa. Dan ini diikuti juga oleh banyak orang-orang fasik, orang yang tidak punya malu dan orang-orang bodoh, kata Syekh. Maksudnya di zaman sekarang. Kalau zaman jahiliyah kan sudah selesai, Bapak ya? Ya tidak? Atau ada zaman jahiliyah sekarang? Kecuali kalau kita jadi orang teroris bisa jadi, oh sudah zaman jahiliyah semua. Orang udah murtad semua. Nggak ada lagi fungsinya adzan. Itu cuman nggak ada manfaatnya, semuanya udah jahiliyah. Nah, itu ada orang-orang teroris begitu, Bapak ya. Jadi mereka meyakini masa sekarang sudah kembali lagi menjadi masa jahiliyah. Artinya apa? Murtad semua. Dan tentu saja ini ucapan yang batil, tidak bisa kita terima, ucapan yang mungkar. Karena bagaimana bisa seseorang menyatakan semua orang di dunia kafir? Bisa? Nggak bisa, itu bahaya sekali seperti itu. Katanya walaupun terdengar suara adzan di masjid-masjid, semuanya udah jadi jahiliyah. Nah, ucapan ini terbukukan, Bapak, dan dipakai oleh sebagian teroris untuk mengkafirkan umat Islam. Ya, itu tentu saja itu ucapan yang batil dan sudah dibantah oleh banyak para ulama. Ya, kita lanjut. Jadi kata Syekh,
tadi mencela masa ini banyak terjadi zaman jahiliyah dan ternyata diikuti oleh orang-orang fasik, orang-orang tidak punya malu dan orang-orang bodoh di zaman sekarang. Idza jarat tasarifud dahr ala khilafi muradihim ja'alu yasubbuna ad-dahr wal waqt. Jika terjadi kejadian pada waktu tertentu yang tidak diinginkan oleh mereka, maka mereka pun mencela waktu dan masa. Jadi misalkan begini, seorang pengen misalkan mau berlayar nih, laut, biasanya seringnya gitu, laut lah, angin kencang ini, badai, akhirnya terlontar, ini zaman edan, misalkan itu Pak. Ya kan ada ungkapan seperti itu kan, di zaman edan atau apapun, ini waktu ini gak beres, atau waktu ini, pokoknya mencela masa, mencela waktu, mencela zaman. Nah ini ada, ketika sebagian orang nih, orang-orang fasik, orang-orang tidak punya malu dan orang bodoh, ketika mereka menghadapi waktu yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka ingin melakukan sesuatu, lah ternyata yang terjadi itu, maka mereka pun mencela waktu, mencela masa, mencela zaman. Warubbama la'anu, dan kadang mereka melaknat masa dan waktu. Waktu yang terlaknat, misalnya siang yang terlaknat, malam yang terlaknat, disebutkan waktunya dilaknat gitu loh. Wa hadza nasyi'un min dha'fid din wa minal humqi wal jahlil 'azim. Dan yang seperti ini muncul dari karena sebab apa? Kelemahan dari sisi agama, karena kebodohan yang amat parah. Ya. Jadi ketika ada orang yang bisa mencela masa, waktu, siang, malam dicela tuh kan, subuh dicela. Ini hanya muncul dari orang yang agamanya lemah atau orang yang sangat bodoh, kebodohannya parah. Kenapa? Fa inna ad-dahra laisa 'indahu minal amri syai'. Karena yang namanya waktu tidak memiliki kuasa sama sekali dalam hal di dunia ini. Dia tidak memiliki kekuatan apapun di dunia ini. Jelas Bapak ya? Dia nggak punya kekuatan, daya untuk mengatur. Yang ngatur siapa? Allah. Kenapa yang dicela adalah waktu dan masa gitu loh. Fa innahu mudabbaru musarraf, karena sungguhnya waktu zaman dialah yang diatur, bukan yang mengatur. Wa tasariful waqi'atu fi tadbirul azizil hakim. Kejadian-kejadian yang ada pada waktu, kejadian yang ada pada siang hari, kejadian yang ada pada malam hari, kejadian yang ada ketika sore hari, itu semua adalah pengaturan dari Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya? Jadi bukan waktu yang ngatur, bukan siang yang ngatur, bukan malam yang ngatur, tapi pemilik siang dan malam yang ngatur. Fafil haqiqah yaqa'ul aibu wasabbu ala mudabbiri. Karena itu, pada hakikatnya ketika seorang mencela waktu, mencela siang, malam, subuh dan semacamnya, maka pada hakikatnya dia celaannya itu kembalinya kepada yang mengatur siang, malam, dan waktu tersebut. Jadi ketika seorang misalkan contohnya zaman edan, sebenarnya yang dicela bukan zamannya, tapi apa? Yang mengatur zaman, itu siapa? Allah. Maka Bapak, ucapan seperti itu harus dihilangkan. Yang edan itu bukan zamannya, tapi orang-orangnya mungkin. Ya tidak? Karena ada sebagian orang menyaksikan masyarakat udah rusak, maksiat merajalela, kerusakan akhlak di mana-mana. Akhirnya terlontarlah ini zaman edan, ya kan? Harusnya bukan zaman edan, ini zaman orang-orang edan mungkin itu. Yang edannya orang-orangnya, bukan zamannya. Karena zaman nggak punya salah apa-apa, Bapak ya. Ya kan? Zaman itu hanya media terjadinya kejadian-kejadian itu. Orang ini bisa rusak di zaman ini, ya betul. Orang ini bisa rusak di tahun ini, betul. Tapi kalau kesalahannya disalahkan kepada zamannya, masanya, waktunya, layak tidak? Yang salah siapa? Orangnya, ya tidak? Bukan waktunya. Nah itu judulnya ya. Jadi itu komentar dari Syekh As-Sa'di. Bab siapa yang mencela zaman, maka sungguh ia telah menyakiti Allah. Artinya berusaha menyakiti Allah.
Itu judulnya. Berarti kalau begitu apa hukumnya mencela masa? Mencela waktu, siang, malam, subuh, apa hukumnya? Kalau dianggap berusaha menyakiti Allah, berarti hukumnya apa? Haram, dosa besar, Bapak ya. Walaupun kita harus rinci. Jadi begini, mencela masa, waktu, entah siang, malam, subuh, atau apapun, duha, apapun, dibagi dua. Yang jelas semuanya haram ya, dosa besar. Tapi bisa itu syirik, bisa tidak syirik tapi dosa besar. Mencela masa bisa syirik kalau seperti kaum Duhriyah yang disebutkan dalam ayat nanti, yaitu meyakini bahwa waktulah yang mengatur kejadian di alam semesta, bukan Allah. Waktulah yang mematikan seorang, menghidupkan seorang, bukan Allah. Nah, kalau seperti ini hukumnya apa? Syirik besar, mengeluarkan seorang dari Islam. Jelas Bapak ya? Ini bukan cuma dosa besar, syirik, dosa paling besar di antara dosa-dosa besar. Ini kalau dia menyatakan waktulah yang melakukan segala kejadian. Adapun kalau seorang meyakini waktu cuma sarana saja, yang menentukan, yang mengatur terjadinya ini dan itu Allah, tapi waktu cuma medianya saja, tapi dicela, maka ini tidak syirik, tapi dosa besar. Karena celaan seseorang kepada waktu dengan alasan waktu, tempat, atau saat terjadinya musibah, saat terjadi bencana, dia dicela gitu. Maka celaan ini pada hakikatnya kembali kepada siapa? Allah. Walaupun dia tidak ada niat pada Allah. Jelas apa ya? Kalau niatnya mencela pada Allah bagaimana? Hah? Oh, itu murtad Bapak ya. Memang tidak syirik tapi murtad, kafir. Sepakat para ulama. Kalau seorang berani mencela Allah Bapak, murtad. Walaupun dalam kondisi marah. Apa iya ada orang dalam kondisi marah mencela Allah? Ada, nggak diberikan uzur kata para ulama. Artinya ketika dia sadar mengucapkan kata-kata itu dia mencela Allah, murtad, dia keluar dari Islam. Loh, bukan, mungkin ada pertanyaan, bukankah orang kalau lagi marah itu dimaafkan kalau dia itu salah ucap? Yang dimaafkan itu kalau seorang dalam kondisi marah memuncak tidak sadar apa yang ia ucapkan. Jelas Bapak? Ya seperti inilah kasus yang sering ditanyakan oleh kalangan para suami atau bapak. Saya kadang marah sama istri, lalu saking marahnya terlontarlah kata cerai. Kamu saya cerai, kamu saya talak. Ini jatuh atau tidak? Ya, ada pertanyaan gitu, Bapak. Ada yang nanya ke saya gitu juga. Gimana tuh? Jatuh tidak? Jatuh. Ada yang jatuh, ada yang tidak ya. Ya dirinci Bapak, kalau marahnya memang marah yang memuncak sehingga seorang tidak sadar apa yang dia ucapkan, seperti orang gila aja gitu kan, ada orang-orang gitu marah memuncak, gak sadar apa yang dia ucapkan sehingga terlontar kata cerai, talak, ini tidak dianggap jatuh talak. Tidak dianggap jatuh talak. Tapi kalau marahnya marah yang masih waras, dia sadar apa yang dia ucapkan, maka dalam hal ini talak sudah jatuh. Jelas apa ya? Jadi keliru kalau ada orang yang tahu, enggak, kalau orang marah itu enggak dianggap jatuh talak. Enggak lah. Rata-rata orang yang memberikan talak dalam kondisi marah atau senang? Marah, enggak mungkin orang dalam keadaan senang. Sini dek, kamu saya talak. Jarang kan? Rata-rata orang mengucapkan kata talak cerai itu ketika lagi apa? Marah kan, kamu diaturin, udah kamu saya cerai, ya kan? Kamu saya talak, ya kan? Ini. Maka talak yang jatuh itu ketika marahnya tidak menyebabkan seorang seperti orang gila, artinya sadar dia ucapkan. Dia mengucapkan kata talak itu sadar. Yang dimaafkan itu, yang tidak dianggap talak, ketika seorang seperti orang gak waras, orang gila, dia nggak sadar apa yang dia ucapkan, sehingga terlontar kata talak. Nah ini baru tidak dianggap jatuh talak. Nah maka kalau ada orang yang mencela Allah, misalkan dalam keadaan benar-benar tidak sadar, seperti orang gila, orang tidak waras, ya seperti ini dimaafkan. Tapi kalau dia dalam keadaan marah dan dia sadar apa yang dia ucapkan, dia mencela Allah, maka orang seperti ini sudah terjatuh dalam dosa besar dan kafir, murtad, keluar dari Islam. Sepakat para ulama. Jadi nggak ada alasan, oh saya kan marah. Ya, marah kenapa yang dicela Allah? Kalau memang kamu perlu melampiaskan sesuatu, kenapa nggak melampiaskan kepada kucing misalkan? Ya kan? Kenapa Allah, Tuhanmu yang sudah menciptakanmu, memberikan rezeki kepadamu sejak engkau lahir sampai engkau dewasa, kamu celak? Berarti kan ini hamba yang sangat
apa? Kurang ajar kan berarti kan? Sama Tuhannya kayak gitu, bayangkan. Nah, maka nggak boleh Bapak ya. Maka kembali lagi, mencela masa, kalau maksudnya meyakini masalah yang mengatur kejadian bencana musibah, maka ini hukumnya apa? Syirik besar, dosa besar, keluar dari Islam pelakunya. Lalu kedua, mencela masa dengan keyakinan bahwa masa ini media terjadinya kejadian yang mengaturnya Allah, tapi masa ini sekedar ini aja, sarana terjadinya kejadian, maka ini tidak syirik besar, tapi dosa besar. Karena ketika dia mencela masa, pada hakikatnya mencela yang mengatur masa, yaitu Allah. Jelas Bapak ya? Selalu jelas itu ya. Nah, kalau misalkan mencela masa, dia niatkan mencela Allah, nah ini juga dosa besar, bahkan keluar dari Islam. Jadi bisa dibagi tiga lah mungkin ya. Saya dibagi tiga nih. Pertama, mungkin supaya lebih ringkas begini. Pertama, seorang mencela masa dengan keyakinan bahwa masalah yang mengatur kejadian yang di alam semesta bukan Allah. Maka ini apa hukumnya? Syirik besar. Dosa besar, paling besar di antara dosa-dosa besar, dan pelakunya keluar dari Islam. Lalu kedua, seorang mencela masa, mencela malam, siang, subuh dengan niat ditujukan pada Allah. Niatnya memang kepada Allah. Apa hukumnya? Dosa besar, keluar dari Islam, kekafiran itu. Itu yang kalau niatnya kepada Allah. Lalu ketiga, seorang mencela masa, siang, malam, subuh, duha, dan semacamnya. Nggak ada niat kepada Allah, cuman mencela masanya saja. Maka hukumnya apa? Dosa yang sangat besar, tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jelas Bapak ya? Jadi bisa dibagi tiga dalam hal ini ya. Dan semuanya dosa besar ya, walaupun tingkatannya berbeda-beda. Yang pertama dua, mengeluarkan dari Islam. Yang ketiga, tidak mengeluarkan dari Islam. Insya Allah jelas ya, itu masalah mencela masa. Intinya, mau dengan niat menunjukkan apa ditujukan pada Allah atau tidak, jauhi perbuatan apa? Mencela masa ya, mencela zaman, mencela waktu, subuh, zuhur, asar, dan semacamnya. Nah itu, lalu kita lanjut. Berkata Syekh di sini, Syekh menyebutkan dalil bahwasanya mencela masa itu dianggap berusaha menyakiti Allah atau diharamkan. Kata Syekh sini, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Surat Al-Jathiyah ayat 24. Mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia. Kehidupan kita ini tidaklah tidaklah kehidupan ini kecuali kehidupan kita di dunia. Tidaklah kehidupan ini kecuali kehidupan kita ketika di dunia. Kita mati, kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Mereka berkata, kehidupan ini tidaklah kehidupan ini kecuali kehidupan kita di dunia. Kita mati, lalu kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Mereka berkata, tidaklah kehidupan ini kecuali kehidupan kita di dunia. Mereka ini siapa? Yang jelas bukan Muslim. Yang jelas bukan Muslim. Kita pastikan bukan Muslim dan bukan orang ahli kitab. Bukan Yahudi dan Nasara. Kenapa? Karena orang Yahudi dan Nasara meyakini yang mematikan mereka siapa? Allah, bukan masa. Terus siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang musyrik di zaman jahiliyah yang mengikuti pendapat kaum Duhriyah. Kaum Duhriyah artinya kaum yang meyakini tidak ada kebangkitan manusia dari kubur. Artinya apa? Hidup itu cuma di dunia itu. Kita hidup, kita mati, ya sudah gitu aja. Siang muncul, lalu datang malam. Malam pergi, datanglah siang. Begitu aja hidup tuh, berputar gitu. Gak ada setelah itu nanti kehancuran alam semesta lalu dibangkit lagi dari kubur. Namanya kelompok apa? Duhriyah. Dan di sini Allah menyinggung orang-orang musyrik di zaman jahiliyah yang mengikuti kelompok Duhriyah yang menyatakan tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari kiamat, tidak ada hari dikumpulkannya manusia di mahsyar, tidak ada surga dan neraka. Hidup itu cuma di dunia. Kita hidup lalu mati, selesai.
Sekarang kita hidup, nanti mati, nanti diganti lagi generasi berikutnya hidup lalu mati, kan terus saja begitu sampai tidak henti-hentinya. Nah, ini keyakinan kelompok Duhriyah. Nah, di sini mereka menyatakan kehidupan ini hanyalah kehidupan kita di dunia. Artinya tidak ada kehidupan akhirat. Kita mati lalu kita hidup dan tidak ada yang mencelakakan kita, membinasakan kita kecuali masa. Maksudnya apa? Kita ini sekarang hidup, Bapak, ya kan? Nanti kita kalau udah ada waktunya mati. Dan kalau ada orang yang sampai misalkan batas tertentu tidak mati, oh mungkin karena dia mungkin kesehatannya terjaga, tapi ujung-ujungnya mati. Jadi hidup itu cuma gitu aja, makan, minum, mati, makan, minum, kawin, mati, makan, minum, kawin, mati, udah gitu aja. Nah, ini kelompok Duhriyah, dan di sini mereka menyandarkan kematian, mematikan dan menghidupkan kepada siapa? Masa. Nah, berarti hukumnya apa itu? Kekafiran. Nah, maka di sini sekali lagi mencela masa bisa hukumnya adalah kemusyrikan dan kekafiran. Ketika seorang menyandarkan kehidupan dan kematian kepada siapa? Masa, bukan kepada Allah. Nah, kalau seperti itu berarti kalau ada orang yang seperti itu, berarti dia menyerupai kelompok Duhriyah yang kafir dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Jelas Bapak ya? Soal jelas ini. Artinya ayat tadi menunjukkan terlarangnya mencela masa. Dan masa ini tidak memiliki kekuatan dan daya apapun dalam mengatur alam semesta. Yang mengatur alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dalil pertama. Lalu berikutnya Syekh menyebutkan dalil kedua, wa fi sahih, dalam hadis sahih, maksudnya Sahih Bukhari Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman, yu'dhini banu Adam yasubbud dahr, anak Adam menyakitiku, berusaha menyakitiku, ia telah mencela masa, wa ana dahr, padahal akulah masa, uqallibul laila wan nahar, akulah yang membolak-balikan malam dan siang. Jadi hadisnya Bapak, kata Rasulullah SAW, Allah berfirman. Ini namanya apa? Hadis qudsi. Firman Allah Ta'ala yang ada dalam hadis. Ya. Bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran, kalau Al-Quran bisa dibaca dalam salat. Tapi kalau hadis qudsi tidak bisa. Apa ya? Jadi jangan sampai ada orang baca hadis ini dalam sholat, yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahr, nggak boleh begitu ya. Nah, kita lanjut. Jadi di sini Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, anak Adam menyakitiku. Anak Adam di sini siapa? Manusia maksudnya, keturunan Adam, kita semua. Anak Adam, manusia, berusaha menyakitiku, berusaha menyakiti Allah. Dengan cara apa? Yasubbud dahr, dia mencela masa, waktu, dan zaman. Ya, dia mencela masa, waktu, dan zaman. Zaman ini, zaman gila, zaman edan. Nah, seperti itu. Itu dianggap mencela masa. Jadi kata Allah, anak Adam berusaha menyakitiku. Dia telah mencela masa, padahal akulah masa. Maksudnya akulah masa di sini, artinya akulah pengatur masa. Akulah pemilik masa. Kenapa kok kita bisa tafsirkan seperti itu? Kelanjutan hadisnya. Karena setelahnya Allah katakan uqallibul laila wan nahar. Akulah yang membolak-balikan malam dan siang. Jadi artinya bukan nama Allah adalah Ad-Dahr, Bapak. Tadi kan aku adalah Ad-Dahr. Dahr artinya apa? Masa. Aku adalah masa. Bukan berarti Allah itu memiliki nama Ad-Dahr. Ya, kenapa saya sebutkan ini? Karena Ibnu Hazm menyatakan di antara nama Allah adalah Ad-Dahr. Dan ini termasuk tentu saja pernyataan yang keliru. Ya, ini bukan nama Allah. Ad-Dahr bukan nama Allah, maka nggak boleh seorang ngasih nama Abdud Dahr. Hambanya Dahr. Dahr artinya apa? Masa. Enggak, bukan. Itu bukan nama Allah. Terus bagaimana di sini kok aku adalah Dahr, aku adalah masa? Maksudnya aku adalah pemilik masa, pengatur masa. Kenapa kita bisa tafsirkan demikian? Kelanjutan hadis. Allah katakan akulah yang membolak-balikan malam dan siang.
Artinya akulah yang menjadikan siang dan malam silih berganti. Jelas Bapak ya? Jadi di sini Allah melarang. Allah menyatakan bahwasanya manusia berusaha menyakiti Allah dengan cara apa? Mencela masa. Itu terlarang. Kenapa? Karena Allah lah yang mengatur masa. Jadi bagaimana bisa yang diatur oleh Allah dicela? Berarti pada hakikatnya kamu mencela zat yang mengaturnya. Jelas Bapak ya? Nah yang seperti ini nggak boleh, bukan cuma masa Bapak. Semua makhluk Allah itu nggak boleh cela. Kita mencela misalkan apalah, mungkin hewan apa. Ketika kita mencela hewan, pada hakikatnya kita mencela Tuhan yang menciptakan hewan tersebut. Jadi seorang muslim harus menjaga lisannya dari apa? Mencela, mengejek, dan mengolok. Nah ini bukan sifat seorang muslim sejati, apalagi ahlus sunnah. Maka ahlus sunnah wal jamaah bukan orang yang suka mencela, mengejek. Kalau ada orang yang salah, kita bantah kesalahannya. Tapi jangan dicela, diejek, dan diolok-olok. Atau kadang mengejeknya dari sisi fisiknya. Oh ini orangnya model gini, gaya jalan. Oh, gak ilmiah Bapak ya. Jadi kalau kita menyaksikan ada orang yang salah, kita bantah. Dan itu tidak tercela. Jelas Bapak ya? Jadi jangan dengarkan ucapan orang, oh ini suka menyalah-nyalahkan. Terus kalau menyalah-nyalahkan disalahkan, berarti harusnya membenar-benarkan. Oh, ada syirik, oh ini benar. Ada bid'ah, ini benar. Ada maksiat, ini benar gitu. Apa yang seharusnya kita lakukan? Kalau ada syirik, kita katakan benar apa salah? Salah. Kalau ada bid'ah, benar apa salah? Salah. Ada maksiat, salah kan? Apakah perbuatan ini salah? Kita katakan salah. Tercela? Tidak kan? Nggak masalah kan? Yang tercela itu ketika kita mengejek pelakunya, itu lain lagi. Menjatuhkan kehormatan pelakunya dengan apa? Pokoknya fisiknya direndahkan, atau mungkin gelarnya kah, atau background keluarganya kah? Ini nggak boleh. Kita bantah kesalahannya yang terkait dengan umat. Adapun hubungan dia dengan anaknya, dengan istrinya, dengan nggak boleh. Background pendidikannya, kan ada sebagian orang gitu, karena sudah nggak bisa, karena dia terjatuh dalam kesalahan, dia nggak bisa membantah orang yang membantah kesalahan dia. Akhirnya apa? Jadi ungkit background pendidikannya kah, atau background keluarganya. Nah, ini nggak ilmiah sekali. Ya, ahlus sunnah nggak seperti itu ya. Kita harus ilmiah dalam bersikap ya, dalam membantah atau menjelaskan kesesatan seorang. Jadi kita lanjut lagi. Tadi Allah nyatakan anak Adam berusaha menyakitiku, dia telah mencela masa. Padahal akulah masa, akulah pemilik dan pengatur masa, akulah yang membolak-balikan siang dan malam. Wa fi riwayah, kata Syekh, dan dalam satu riwayat, la tasubbud dahr, jangan kalian mencela masa. Fa innallaha huwad dahr, karena sungguhnya Allah dialah masa. Maksudnya apa? Dialah pemilik dan pengatur masa. Jelas Bapak? Nah, inilah dua hadis. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa masail sini. Jam berapa ini? Jam 4. Ah, ya dah. Kita lanjut ya. Jam 4. Ya dah, 2 menit lagi lah. Jadi itu hadisnya, insya Allah jelas ya. Yang hadis kedua, Nabi SAW bersabda, jangan kalian cela masa, karena sungguhnya Allah lah masa. Allah pemilik dan pengatur masa. Fihi masail, dari hadis ini, dalam bab ini terkandung beberapa masalah. Al-ula, masalah pertama Bapak, an-nahyu an sabbid dahr, larangan mencela masa, zaman waktu, apapun, malam, siang, subuh, duha, dan semacamnya. Gak boleh dicela. Atsaniyatu, permasalahan kedua, tasmiyatuhu adzan lillah. Perbuatan tersebut dinamakan atau dianggap menyakiti Allah. Perbuatan apa? Mencela masa. Itu dianggap berusaha menyakiti Allah. Makanya dilarang kita melakukan itu. Ats-tsalitsatu at-ta'ammul fi qouli fa innallaha huwad dahr. Mengamati firman Allah Ta'ala atau sabda Nabi, fa innallaha huwad dahr. Sesungguhnya Allah lah masa. Itu pemilik dan pengatur masa. Artinya gini, ketika seorang dilarang mencela masa, disebutkan alasannya. Alasannya apa? Karena Allah lah yang mengatur dan memiliki
masa. Nah, ini Bapak ya. Ar-rabi'atu, permasalahan keempat, annahu qad takunu saban walau lam yaqsid biqalbih. Bahwasanya mencela masa tadi menyebutkan bahwasanya masa begini-begini itu dianggap celaan walaupun hati seorang tidak memaksudkan tersebut. Suatu perbuatan tadi mencela masa itu dianggap celaan terhadap Allah walaupun hatinya tidak meniatkan demikian. Jelas Bapak? Kan ketika orang mencela masa kan biasanya orang niatnya bukan tujuan pada Allah kan, tapi pada hakikatnya itu kembali kepada Allah. Jelas Bapak ya? Jadi itu celaan kepada Allah walaupun hati seorang tidak berniat demikian. Maka Bapak, kaidah yang perlu kita ambil, kita itu menilai seorang berdasarkan lahirnya. Jangan nengok hatinya. Artinya gini, kalau lahir seorang ini perbuatannya, ucapannya salah, kita katakan salah. Jangan kita langsung katakan enggak, bisa jadi niatnya baik. Nggak bisa. Walaupun niatnya baik, tapi kalau ucapannya salah, lahirnya salah, kita katakan salah. Jangan kita istilahnya membela orang yang jelas-jelas salah. Misalkan menyamakan antara musik dengan syair. Ini salah Bapak, nggak boleh. Pemusik sama dengan penyair. Apa Hasan bin Thabit menyatakan pemusik daripada penyair. Ini kan nggak bisa. Walaupun bisa jadi orang yang mengucapkan ini nggak ada niat untuk menyamakan, tapi lahiriahnya udah menyamakan dan itu salah. Kita katakan salah. Jelas Bapak ya? Kita nggak berusaha memasuki hati seorang. Karena Nabi sendiri nggak seperti itu. Kalau suatu kalimat lahirnya salah, kita katakan salah. Adapun urusan hatinya, niatnya apa, ya serahkan kepada Allah. Jelas Bapak ya? Ini kaidahnya, amar ma'ruf nahi mungkar itu seperti itu. Kalau kita menyaksikan seorang melakukan perbuatan mungkar, perbuatan yang salah, maka kita katakan ini salah. Salah. Walaupun mungkin niatnya, niat saya baik. Ya, walaupun niat kamu baik, tapi itu salah. Karena kita tidak menilai seorang dari hatinya. Kenapa? Hati seorang nggak ada yang tahu Bapak ya. Yang tahu hati seorang hanya Allah. Kita lihat berdasarkan lahirnya. Kalau lahirnya dia udah salah, katakan salah. Walaupun kita sekedar nyatakan salah. Adapun kita memvonis orang ini begini-begini, bukan urusan kita. Kita cuma katakan perbuatannya salah. Jelas Bapak ya. Nah ini berlaku dalam semua perbuatan yang ada di dunia ini. Kita hanya bisa menilai seorang berdasarkan lahirnya, bukan batinnya serahkan kepada Allah. Ya mungkin itu saja Bapak, karena waktunya habis. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan pembahasan bab baru, yaitu bab menamakan seseorang dengan qadhi qudat, hakimnya para hakim, dawanahwi dan semacamnya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.